Jadi kalau kita bisa bangga menjadi orang yang pintar, tapi jangan lupa, jangan hanya orang pintar aja, kita harus menjadi orang yang bijak juga ya. Nah, ini di bawah ini kita akan bahas berikut ini beberapa perbedaan antara orang pintar dan orang bijak. Kita sama-sama lihat ya. Oke. Nah, satu, dalam komunikasi, orang pintar itu mampu menerima dan mencerna informasi. Orang pintar itu bisa menerima informasi dan mencernakan, langsung bisa menyampaikan informasi itu kepada orang lain dengan cepat dan tepat. Ini orang pintar. Kalau orang yang bijak, dia harus berpikir sebelum mengucapkan sesuatu. Orang bijak itu pikir dulu apa yang harus diucapkan. Contohnya, ucapan ini boleh diucapkan atau tidak. Ucapan ini boleh bisa menyinggung perasaan orang lain enggak? Nah, ucapan ini perlu diucapkan atau tidak? Ucapan ini manfaat bagi orang lain atau tidak? Ucapan ini bisa menyinggung perasaan orang lain enggak? Jadi orang bijak ini selalu berpikir, karena orang bijak itu tahu bahwa kata-kata itu lebih tajam dari sebilah pedang, ya kan? Nah, ada pepatah mengatakan kata-kata itu lebih menyakiti dari sebilah pedang. Sekali menyakiti orang lain, sekali menyakiti hati seseorang, dia akan susah untuk menyembuhkannya, walaupun melalui kata maaf ya. Jadi orang bijak ini sangat berhati-hati dalam berkomunikasi. Jadi kita coba bahas ya, komunikasi itu, kata-kata itu biasanya terbentuk dari apa? Contoh kita mau mengucapkan sesuatu kata, harus pikir dulu kan? Nah, kita pikir, dalam otak kita pikir apa yang harus kita katakan. Nah, lalu berpikir, oh ini harus dikatakan atau tidak. Baru pemikiran kita melahirkan satu kata-kata. Pemikiran melahirkan kata-kata. Sudah itu kata-kata itu, kata yang bagus atau enggak? Nah, jadi harus kata-kata itu menimbulkan atau melahirkan satu tindakan. Contoh kata itu baik, berarti tindakan Anda pasti baik. Kata-kata itu tidak baik, berarti tindakan Anda tidak baik kan? Nah, tindakan itu akan melahirkan apa lagi? Coba kita lanjutkan. Tindakan itu akan melahirkan kebiasaan. Anda melakukan sesuatu tindakan yang bagus, tetap baik, terus berarti kebiasaan Anda adalah orang baik. Kalau selalu mengadakan tindakan yang jahat, berarti Anda kebiasaan menjadi orang yang jahat kan gitu kan. Jadi kebiasaan itu bisa akan melahirkan apa lagi coba? Nah, kebiasaan itu akan melahirkan karakter. Nah, karakterlah itu sebagai hasil ya yang kita dari mula pemikiran melahirkan kata-kata, kata-kata melahirkan tindakan, tindakan melahirkan kebiasaan, dan kebiasaan itu melahirkan karakter. Karakter itu yang menentukan kita baik atau buruk di lain hari. Jadi ingat, kalau kata-kata itu mulainya dari otak kita pikir, baru keluar kata, baru tindakan, baru kebiasaan, baru karakter. Itulah hasil dari komunikasi yang kita sebut ini. Nah, terus kalau yang kedua juga tentang komunikasi. Orang pintar biasa lebih banyak berbicara. Orang pintar banyak berbicara daripada mendengarkan. Nah, tetapi orang bijak, mereka itu banyak mendengarkan daripada berbicara. Nah, kok mereka itu berbicara ketika diperlukan. Nah, ini seperti kita, selalu kita jadi financial advisors, kita harus menjadi orang bijak seperti ini. Kita harus banyak mendengarkan calon nasabah itu perlunya apa, pentingnya apa. Kita mau prospek kan, kita dengar keluhan calon nasabah, perlunya apa,
kekurangannya apa, baru kita berbicara selanjutnya. Itu sama mirip dengan kita sebagai seorang agent, kan? Nah, jadi orang pintar dan orang bijak itu ada banyak versi ya. Ada yang tentang komunikasi, ada yang tentang sikap perilaku. Dan sekarang kita masuk ke sikap perilaku. Orang pintar memiliki kemampuan dan pengetahuan yang luar biasa. Orang pintar itu punya pengetahuan yang luar biasa. Mereka itu sadar kemampuan itu, ya kan? Sehingga mereka itu lebih percaya diri, dan kadang-kadang terlihat sedikit sombong atau angkuh karena dia terlalu percaya diri. Kadang-kadang dia terlalu percaya diri, makanya terlihat sedikit sombong atau angkuh. Ini orang pintar. Nah, kalau orang bijak, mereka juga mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang luar biasa. Namun mereka sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang memiliki kekurangan, ya kan? Jadi dia selalu bersikap rendah hati dan terus belajar. Ini sikap dari seorang bijak, tetap belajar walaupun dia seorang bijak, tapi dia tetap rendah hati dan belajar. Ini tentang sikap lagi. Orang pintar itu merasa selalu benar. Orang yang beda pendapat selalu terlihat dalam argumen, selalu bisa terjadi argumen sama teman-teman yang berbeda pendapat. Dan bahkan kadang dia mau memaksa orang menerima pola pikirannya. Ini orang pintar. Nah, kalau orang jadi tadi pertama, merasa dirinya sangat pintar, sangat pandai, atau sangat benar. Orang lain yang berbeda pendapat pasti salah. Selalu berusaha menang dalam perdebatan, memaksa orang lain menerima pola pikirannya. Ini sikap atau perilaku salah satu dari orang pintar. Nah, kalau orang bijak, menghargai perbedaan pendapat. Walaupun teman itu berbeda dengan pendapat dia akan terima dengan rendah hati, mempunyai toleransi yang tinggi karena mereka menyadari setiap orang memiliki pola pikiran yang berbeda, bersedia menerima ide orang lain yang jika dinilai lebih bagus. Maksudnya perbedaan antara pendapat antara orang lain dengan dia akan terima jika dia menganggap itu lebih bagus. Ini orang bijak. Terus dalam mengambil keputusan, orang pintar itu dikaitkan dengan prestasi akademik. Orang pintar kan mempunyai ilmu pengetahuan. Dia selalu dikaitkan dengan prestasi akademik karena memang dia bergerut dalam ilmu. Mereka sangat terampil dalam mengambil keputusan. Kalau mengambil keputusan, mereka sangat terampil, dan tetapi mereka itu mengambil keputusan itu berdasarkan teori. Teori apa yang setelah dipelajari, mereka mengambil keputusan dari teori. Lain dari orang yang bijak ya. Orang yang bijak, mereka mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan. Mereka mengambil keputusannya dengan logika, dengan informasi, dan dengan fakta. Itu orang bijak. Kalau di bidang pemecahan masalah, nah orang pintar itu disiplin dalam pemecahan masalah. Mereka hanya menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. Ingat ya, orang pintar itu menyelesaikan masalah yang sudah ada terjadi dengan apa yang dia ketahui, apa yang dia pelajari, dia akan menyelesaikan masalah itu yang sudah terjadi. Jadi orang pintar itu bisa mencari 1000 alasan. Ingat ya, 1000 alasan untuk keluar dari masalah ini. Mungkin dia susah untuk menghadapi, maka dia bisa cari 1000 alasan untuk keluar dari masalah ini. Kalau orang bijak, lain, mereka lebih kreatif. Mereka menyelesaikan masalah, mencari solusi yang tepat. Cari solusi yang tepat. Melihat sebuah masalah dari berbagai sudut pandang. Memecah masalah, mencegah masalah daripada menyelesaikan. Jadi orang
bijak, dia mencegah masalah. Jangan terjadi mencegah masalah daripada menyelesaikan masalah. Orang pintar itu pintar menyelesaikan masalah, tapi orang bijak itu mencegah masalah itu terjadi, ya kan? Beda, ya. Jadi orang bijak juga bisa mencari 1001. Tadi orang pintar cari 1000 alasan untuk keluar dari masalah. Sekarang orang bijak mencari 1001 cara. Cara ya, bukan alasan ya. Mereka cari 1001 cara untuk menyelesaikan masalah. Beda, 1000 alasan dengan 1000 cara itu berbeda ya. Nah, kalau bangkit dari kegagalan, orang pintar itu selalu berpikir bagaimana bangkit dari kegagalan. Tetapi mereka pikir aja, mereka tidak mengambil tindakan. Atau mereka mengambil tindakan itu harus berpikir sampai lama sehingga menghabiskan waktu yang banyak ya. Terus kalau orang yang bijak, mereka selalu berusaha bangkit. Tadi yang orang pintar itu berpikir bagaimana bangkit. Nah, dari kegagalan. Sekarang orang bijak itu berusaha bangkit dari kegagalan. Mereka cepat bangkit karena mereka ada tindakan daripada berpikir terus-menerus, nggak ada hasilnya, habiskan waktu. Mereka lebih bagus ambil action-nya, ambil tindakan, berusaha bangkit. Jangan hanya berpikir bagaimana bangkit dari kegagalan. Berusaha bangkit, orang bijak. Nah, ini permohonan maaf. Orang pintar bisa minta maaf ketika dia berbuat kesalahan. Nah, itu benar ya, kalau buat kesalahan itu kita minta maaf, itu benar. Nah, namun mereka bisa membela diri supaya tidak terlihat kesalahannya. Mereka itu pintar, orang pintar kan, mereka bisa membela diri supaya tidak kelihatan kesalahannya. Kalau orang bijak bisa mengaku kesalahan, kalau dia melakukan kesalahan, dia akan mengaku kesalahan dengan rendah hati. Nah, mengaku kesalahan adalah tanggung jawab, karena dia tahu mengaku kesalahan adalah suatu tanggung jawab berjiwa besar. Setiap manusia pasti ada melakukan kesalahan. Nah, jika seorang yang tidak pernah melakukan kesalahan, berarti orang ini selama ini tidak berbuat apa-apa. Nanti enggak? Kalau yang tidak pernah berbuat kesalahan, berarti orang ini selama ini tidak berbuat apa-apa. Baru dia tidak pernah melakukan kesalahan, kan? Nah, orang bijak itu bisa minta maaf juga kalau dia salah dengan rendah hati. Nah, yang ke-9, orang pintar. Nah, ini tentang karakter ya. Orang pintar lebih mengenal dan bisa menilai orang lain. Contohnya ya, orang pintar ini selalu menilai orang itu kelebihannya apa, orang itu kekurangannya apa, dia jago di sini, dia kurang di sini. Orang pintar selalu menilai orang lain tentang kelebihan dan kekurangannya. Nah, tetapi orang bijak lain. Mereka lebih banyak mengenal diri sendiri. Mengenal kita itu ada kelebihannya apa dan ada kekurangannya apa. Orang bijak selalu mengenal diri sendiri. Jadi kita harus belajar lebih banyak mengenal diri sendiri, karena kalau kita tahu diri kita sendiri, kekurangannya atau kelebihannya, kita bisa membuat sesuatu yang benar. Nah, ini ada satu cerita. Nah, ini ada satu foto yang Bapak Ibu kenal nggak ya? Ini seorang India, seorang pecinta damai, namanya Mahatma Gandhi. Teman-teman pernah dengar ceritanya nggak? Ini cerita Mahatma Gandhi dengan anak yang suka makan permen. Nah, saya akan ceritakan ceritanya. Coba dengar baik-baik. Nah, satu hari, seorang ibu membawa satu anak, dia hendak mencari guru, yaitu mencari Mahatma Gandhi ya. Nah, untuk supaya guru itu bisa menasehati anak itu,
jangan makan permen lagi, karena ibu itu juga tahu makan permen itu adalah kurang bagus untuk kesehatan, untuk gigi. Ya. Jadi ibu itu membawa anak itu untuk ketemu sang guru ini. Nah, maksudnya mau suruh guru itu menasehati si anak itu jangan lagi makan permen supaya giginya nggak rusak. Nah, tetapi setelah ketemu guru ini tidak bilang apa-apa. Malah guru ini bilang ke ibu itu, bawa anak Anda pulang. Nanti sebulan kemudian baru bawa ke sini. Nah, ibu ini terheran-heran, ibunya terheran, kenapa? Kok bawa anaknya pulang sebulan lagi kembali. Nah, heran, tapi tetap bawa anak itu pulang. Setelah pulang, sebulan kembali, sebulan kemudian, ibu ini bawa lagi anaknya ketemuin sang guru ini. Nah, sang guru ini hari ini dia melihat anak itu, langsung dia memberi nasihat, anak, jangan banyak makan permen, karena permen itu tidak bagus untuk gigi, untuk kesehatan, kurang bagus, bla 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 bla. Terus anak ini langsung terima nasihat dari sang guru ini. Nah, terus ibunya heran, kenapa gurunya sebulan yang lalu tidak mau menasehati itu, mau nasihat begitu kepada anaknya. Nah, sekarang saya mau tanya ke ibu atau bapak. Tahukah kenapa sang guru pada saat ini baru menasehati si anak itu? Ada yang tahu jawabannya? Kalau tahu jawab dengan cepat dan tepat akan dapat hadiah dari Ibu Tio. Bisa? Coba aku lagi tunggu ya. Jawabannya kenapa? Sebulan lalu dia nggak menasehati anak ini, baru hari ini dia menasehati anak ini. Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu, teman-teman? Ada yang tahu? Boleh langsung open mic, dapat hadiah langsung dari Bu Tio. Iya. Tahu. Nah, kenapa? Karena gigi anaknya udah mulai sakit. Salah. Ada yang tahu? Bapak yang lain? Saya coba boleh nggak? Hah? Nah, Pak Isa sih bisa. Apa, Pak? Karena enggak lah, belum tentu saya bisa sih. Karena waktu sebulan lalu dia kan belum kenal gurunya, karena sudah terima gurunya, apapun yang diomongin gurunya sudah dia terima. Barulah gurunya ngomong jangan makan permen. Oke, terus enggak benar juga ya Pak Isa. Siapa lagi? Ada hadiah yang bagus loh. Saya coba ya, Bu Tio. Karena di bulan pertama, mengapa Mama Gandhi tidak kasih tahu? Karena waktu itu Mama Gandhi belum pernah makan permen dan dia belum tahu akibatnya bisa ke gigi. Nah, kenapa dia bisa kasih tahu di bulan kedua? Karena setelah dia minta mereka pulang, mereka sudah dia tes makan permennya dan ternyata giginya itu sakit. Jadi dia udah tahu, udah punya pengalaman, dia menceritakan, memberi nasihat berdasarkan apa yang betul-betul dia ketahui. Jadi itu jawabannya. Kurang tepat, salah. Ada lagi? Bu Noni bisa? Ayo lagi. Ayo. Pak Tan bilang Ibu Noni pasti bisa. Bisa? Ayo, cepat. Ini hadiahnya besar nih dari Bu Tio. Hah? Sudah nyerah? Ibu Nuni mau jawab? Hah? Nggak dengar? Nggak dengar? Ibu Nuni nggak buka mic-nya. Nah. Enggak. Coba apa jawabnya, Ibu Tio? Sudah nyerah ya. Nah, tadi saya kira Pak Heri udah benar. Rupanya salah sedikit Pak Heri. Kurang cocok maksudnya. Sebenarnya Pak sang guru itu menjawab, kenapa nggak mau sebulan yang lalu menasehati anak saya? Nah, sang guru bilang, karena sebulan yang lalu saya juga suka makan permen.
Jadi saya sendiri suka makan permen, tak mungkin saya mengajari orang itu jangan makan permen gitu kan. Jadi tidak bagus karena dia ada orang yang bijak, dia harus koreksi sendiri, dia tahu diri sendiri gimana. Tadi kan kita sebutkan harus tahu kelemahan kita atau kekurangan kita. Di si guru ini tahu kelemahannya, kekurangannya, maka dia koreksi. Dia sebulan ini dia langsung berusaha tidak makan permen. Baru dia kasih nasihat ke anak itu, nah, jangan makan permen karena permen ini tidak bagus, gitu ya kan? Nah, jadi maka setelah dia nggak makan permen, dia bisa menasehati anak itu. Nah, katanya, makanya bulan ini saya sudah tidak makan permen, baru saya bisa menasehati. Nah, itulah ceritanya, jawabannya. Jadi berarti nggak ada hadiah untuk teman-teman ya. Ngerti kan ceritanya kan? Jadi orang bijak itu selalu tahu kesalahannya, kekurangannya, tapi kalau dia mau ngajar ke orang lain, dia harus koreksi sendiri. Nah, kita harus jadi seorang bijak karena orang bijak itu maksudnya kita harus ngerti sendiri lah salah atau benar, kekurangan, baru bisa mengajarkan ke orang lain ya kan. Nah, ini ceritanya sudah sampai sini. Jadi ada next lagi ya, ada slide satu lagi. Nah, ini yang ke-10. Nah, ini orang pintar tentang emosional. Tentang emosional itu kan ada sangkut IQ, EQ itu ya. Mungkin saya kurang ngerti. Nanti saya akan mengundang satu tamu untuk menjelaskan lebih detail. Nah, sekarang kita cerita dulu. Orang pintar lebih sulit adaptasi karena mereka merasa mereka lebih hebat daripada orang lain. Selalu mereka lebih benar, lebih hebat, orang pintar itu ya. Nah, dia mudah tersinggung, dan dia susah untuk berbaur dengan orang lain. Nah, ini orang pintar. Kalau orang bijak, lain lagi. Orang bijak, dia mudah beradaptasi. Kalau dikasih pekerjaan yang baru, dia akan terima. Walaupun mula-mula dia bete atau susah, akhirnya dia akan beradaptasi, bisa kerjakan. Nah, kalau di lingkungan yang baru, mula-mula dia asing ya, akhirnya dia tetap beradaptasi karena lingkungan yang baru dia menganggap itu warna baru, dia ada tantangan baru, maka dia mudah untuk beradaptasi. Nah, kalau yang tadi kalau kasih pekerjaan yang sulit, dia akan beradaptasi juga karena itu adalah peluang yang bagus. Jadi orang bijak itu lain dengan orang pintar pikirannya ya. Jadi dia tidak mudah tersinggung. Orang bijak itu tidak mudah. Dia cepat berbaurnya cepat, bisa berbaur dengan orang yang anak, yang tua, yang muda, semua bisa berbaur. Nah, inilah beberapa perbedaan antara orang bijak dan orang pintar dan orang bijak. Nah, tadi saya ada singgung, ini emosional itu akan saya undang satu tamu untuk menjelaskan sedikit. Jadi harap ibu bapak itu sabar ya, jangan leave dari grup ini ya. Dia akan cerita tentang emosional. Nah, siapa itu? Bapak ibu tahu nggak? Nah, ini orangnya yaitu Joseph Surya Putra. Hai teman-teman sekalian, ya setelah tadi mendengarkan, ya sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Joseph, anak dari Ibu Tio. Ya, terkejut tadi ya, dipanggil. Ya baik, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Tio tentang perbedaan antara orang pintar dan orang bijak, jadi saya akan menambahkan sedikit. Orang pintar itu IQ tinggi. Orang bijak itu IQ-nya tinggi. Jadi Anthony Dio Martin selalu mengatakan seperti ini. IQ membuat Anda diterima,
di perusahaan, dan IQ-lah membuat Anda dipromosikan jabatannya. Oke, presentasi saya adalah 5 norma kecerdasan emosional. Jadi 3 norma pertama menyangkut diri kita sendiri. Dan norma keempat dan kelima menyangkut orang lain. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kita bisa mengenal emosi diri kita sendiri. Contoh, emosi itu kan ada banyak ragamnya ya. Bisa sedih, bisa senang, bisa bahagia, bisa galau, bisa cemas, bisa cemburu. Teman-teman mau tambah lagi, bisa apa? Bisa apa lagi? Gak lagi ya? Bisa kecewa. Oh, bisa kecewa, ya. Benar-benar sekali. Oke, lanjut ya. Yang kedua, tadi setelah kita kenal emosi kita sendiri, kita kendalikan emosi kita sendiri. Sebelum kita marah, kita mikir dulu. Kan tadi Ibu Tio bilang orang bijak itu kan mikir dulu kan sebelum take action. Jadi sebelum kita marah, kita mikir dulu, kita sabar dulu, hitung hingga 6 detik. Kita pikir dulu. Oke, boleh kita hitung sama-sama 6 detik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kenapa kita harus 6 detik? Supaya emosi kita stabil. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, memotivasi diri kita di saat kita lagi susah atau sulit. Contoh misalnya, kita merencanakan sesuatu dengan perasaan hati yang menyenangkan. Contoh misalnya, saya tanggal 7 September itu ulang tahun, jadi sebelumnya itu sudah rencanakan makan malam yang menyenangkan, begitu ya. Itu salah satunya. Yang keempat, ini yang menyangkut orang lain. Yang keempat, kita bisa mengenal emosi orang lain dengan cara membaca perasaan orang tersebut. Dari mana dia, kata-kata yang diucapkan, intonasi suara, dan bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu seperti kontak mata, ekspresi wajah, dan gerak isyarat. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada 3 V, verbal, visual, dan vokal. Itu yang keempat. Yang kelima, tadi kan kita yang keempat itu kan mengenal emosi orang lain. Ini yang kelima adalah kita mengendalikan emosi orang lain. Contoh, orang lain lagi misalnya sedih, ataupun itu gusar, ataupun itu gelisah, kita bantu untuk mendengarkan curhatnya. Dan kita tunjukkanlah bahwa kita itu mengerti perasaan orang tersebut dan sedikit berempati terhadap orang tersebut. Oke, demikian sharing dari saya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan.
Ayo teman-teman, ada yang ingin bertanya kepada silakan. special guest kita? Halo Bro Joseph, Halo? masih kenal saya? Iya, masih. Oke, teman-teman, ada yang ingin tanyakan seputar orang pintar dan orang bijak dan bagaimana mengendalikan EQ-nya dan IQ? Bukan begitu, Bro Joseph? Ya, oke. Ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman? Pak Heri? Tanyakan, Pak Heri, boleh coba pertanyakan? Pak Heri atau Pak Is atau Ibu Nurni? Saya mau tanya ya, Pak Joseph. Joseph, saya mau tanya. Dalam hidupnya Joseph, pernah nggak paling marah gitu? Dan penyebabnya apa dan bagaimana cara mengatasinya waktu itu? Dalam keadaan gimana? Pak tuh marah? Apa yang membuat Joseph paling marah? Paling marah. Dan pada saat terjadi itu, bagaimana cara Joseph mengatasinya? Gimana bilangnya ya? Tetap mencegah itu, saya dengar lagunya itu di atas, dari menghindari marah itu. Momen yang paling kamu marah itu kapan? Oh, yang paling marah. Yang paling marah itu nggak bisa diceritakan. Masalah pribadi. Itu masalah pribadi. Tapi cara mengatasinya kira-kira gimana? Bisa di-share? Hanya tunggu dia sampai pernah satu momen itu ingin marah tapi nggak jadi. Itu. Jadi hanya itu 6 detik udah lewat, nggak jadi marah. Oke, baik. Terima kasih Pak Is. Kembali ke Ibu. Nah, maklum ya, Joseph nggak mau kalah, mau tampil juga seperti kita semua. Jadi kasih kesempatan untuk berbicara sebentar. Nah, ini masih melanjutkan yang tadi ada beberapa tips lagi tentang orang pintar dan orang bijak. Nah, di sini biasanya orang pintar itu bicara tentang masa lalu aja. Masa lalu itu berhasil gimana, cara kerjanya gimana. Tapi kalau orang bijak, dia nggak bicara masa lalu lagi, seperti Pak Is bilang. Yang lalu telah berlalu, nggak usah singgung lagi. Orang bijak itu selalu menceritakan tentang masa depan. Masa depan itu gimana, harus gimana, rencananya gimana, itu orang bijak. Nah, jadi nggak singgung masa lalu lagi. Nah, orang pintar biasanya sebut apa saya kan. Nah, terus orang bijak itu tidak. Mereka itu pakai kita, karena kita itu termasuk Anda, termasuk saya. Jadi satu tim ya. Jadi kerjasama itu kita, jangan saya aja, itu orang pintar, ini orang bijak. Nah, orang pintar itu selalu mau menang aja kan, menang kalah gitu kan. Nah, nggak mau kalah, menang terus. Terus orang bijak itu biasanya menang-menang itu win-win solution ya. Biasa Anda take and give ya. Jadi ada menang, semua menang lah gitu, sama-sama menang. Nah, kalau orang pintar, saya harus kayak paksa, saya harus dipaksa. Tapi kalau orang bijak, saya memilih. Karena saya harus ini ya. Kalau orang bijak itu saya memilih ini. Jadi otomatis orang pintar itu terasa dipaksa ya. Orang bijak itu ada keadaan
bisa memilih gitu ya. Nah, ini orang pinter selalu saya coba melakukan, coba aja, coba itu belum tentu dilaksanakan. Nah, tapi orang bijak itu saya melakukan, selalu dia melakukan apa yang mau dikerjakan. Nah, orang pintar mengelola waktu. Dia tahu mengelola waktu, tapi orang bijak tahu mengelola kegiatan beserta waktu. Ya kan? Dua-dua dikelola. Kalau orang pintar itu mengelola waktu aja, ini kegiatan dan waktunya dikelola. Nah, orang pintar biasanya jadi manajer aja. Orang pintar dia kan bergerak di dalam ilmu kan, dia biasanya dikaitkan dengan prestasi akademik. Orang pintar, orang bijak itu bukan manajer, dia jadi pemimpin. Nah, jadi kalau orang pintar selalu merencanakan, belum tentu bertindak ya. Kalau orang bijak itu bertindak, selalu melakukan apa yang mau dikerjakan, lalu bertindak dengan cepat dan tepat orang bijak. Nah, orang pintar mendengarkan itu kayak kita mendengarkan lagu sekilas atau apa ya, mendengarkan. Tapi orang bijak itu mendengarkan. Orang pintar mendengar, orang bijak mendengarkan, berarti menyimak dalam hati, nah, tersimpan dalam hati. Nah, orang pintar mencari alasan, tadi kan saya ada sebut juga yang tadi ya. Nah, orang pintar selalu mencari 1000 alasan untuk keluar dari masalah. Kalau orang bijak mencari cara atau mencari sebab untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi inilah beberapa perbedaan antara orang pintar dan orang bijak. Nah, setelah mendengarkan beberapa perbedaan, nah, Anda itu termasuk yang mana? Orang pintar atau orang bijak? Nah, tentu kalau mau jadi orang bijak itu tentu tidak mudah. Tapi tidak mudah itu bukan berarti tidak bisa. Ya kan? Nah, kita ini hidup di dunia ini semua setiap saat belajar, tetap belajar. Jadi kita sama-sama belajar untuk menjadi orang bijak. Maunya jangan menjadi seorang yang pintar. Jadilah seorang yang bijak juga. Oke, semua teman-teman? Oke, nggak ada jawaban. Oke, Bu Tio. Oke. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Wah, ini ada pertanyaan ini. Nah, tanya apa coba? Ini ada pertanyaan. Semangat pagi Ibu Tio yang cantik. Pagi, semua juga cantik ya. Wah, saya tidak cantik dong Bu Tio. Cantik dan ganteng semua ya. Oke. Ini pertanyaannya, Bu Tio, saya ingin tanya, apakah orang bijak itu pintar dan apakah orang pintar itu tidak bijak? Oke. Nah, tadi kan ada singgung sedikit kan. Nah, dalam kebijaksanaan orang bijak itu selalu pintar, selalu ada pinternya. Orang bijak itu selalu ada pinternya. Tapi kalau orang yang pintar belum tentu ada kebijaksanaannya. Ngerti nggak? Dia pintar belum ada bijaknya. Nah, jadi orang yang bijak pasti dia udah pintar baru bijak. Nah, orang yang pintar belum tentu dia bijak. Ngerti ya? Nah, jadi bijak itu agak sulit untuk mencapai kebijak. Tapi sulit itu bukan berarti tidak bisa. Harus kita belajar sama-sama. Jadi kita sama-sama di sini janganlah jadi orang pintar aja. Kalau bisa sekalian jadi orang pintar dan orang bijak. Wah, luar biasa Ibu Tio. Terima kasih. Tidak ada lagi pertanyaan. Mau bertanya ke saya boleh? Ke boleh? Hah? Oh, kepo. Ini kepo dia. Boleh. Terus ada lagi pertanyaan yang bisa saya jawab? Saya Di akan jawab. operator Q&A tidak ada pertanyaan. Hah? Halo? 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 Ya, silakan. Halo? Dengan siapa? Ya, mungkin tadi ada suara sedikit. Teman-teman, ada yang ingin tanyakan langsung open mic saja, karena saya baru dapat satu pertanyaan dari Q&A saja ini.
Mana nih yang lain? Kesempatan bertanya kepada Buktio, mana tahu dapat hadiah kan? Welcome Ibu Herjati Ong, teman saya. Wow. Thank you, Bu Tio. Welcome. Halo. Oke. Nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan seputar orang pintar dan orang bijak? Orang bijak sudah pasti pintar, orang pintar belum tentu bijak. Iya, benar. Orang pintar, orang bijak pasti orang pintar. Orang pintar belum tentu sebagai orang bijak. Betul. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, maka itu waktu sudah larut ya, malam. Jadi saya serahkan kembali ke Randy ya. Ya. Oke. Oke, tidak ada yang ingin bertanya. Saya lihat partisipan ada 19. Sangat Terima kasih. Ya, Terima kasih yang telah join di forum ini. Oke, jadi kalau partisipan ada 19 sesuai dengan janji saya tadi, kita akan bermain games. Dan gamesnya ini adalah games yang berhadiah, di mana ada 3 orang yang akan diambil juaranya, maksudnya juara 3 mendapatkan hadiah uang tunai 20.000, juara kedua mendapatkan hadiah uang tunai 30.000, dan juara 1 mendapatkan 50.000. Oke, teman-teman, syaratnya adalah teman-teman sebelum mengikuti games, teman-teman boleh membuka kamera dulu. Tetapi saya tutup kamera. Nah. Oke, teman-teman, yang lain boleh dibuka kameranya dulu. Permainannya berbeda dengan minggu lalu. Oke. Kak Ria. Kak Ria tidak mau buka kamera ya. Ibu Susanti, Pak Asen, Ibu Yeni, Ibu Wan In. Mana nih? Wah. Oke. Pertanyaannya ada sebuah pertanyaan. Jadi gamesnya itu pertanyaan teka-teki ya. Teka-teki logika ini seperti refreshing kita, teman-teman. Nah, semuanya, wah belum ada yang buka kamera ini. Mana ini? Oke lah, kalau tidak ada yang buka kamera, kita mulai saja teka-tekinya. Ada beberapa soal yang akan saya tanyakan, teman-teman apabila mau menjawab langsung open mic dan bicara. Oke, pertanyaan pertama. Semua sudah siap ya? Pertanyaan pertama. Mana yang lebih berat? Kapas 100 kilo atau besi 100 kilo? Sama. Sama. Ya, siapa? Ibu Rosni? Sama. Ibu Rosni, ya apa jawabannya? Sama beratnya karena sama-sama 100 kilo. Oh, jadi sama beratnya. Ya. Yakin Ibu Rosni? Yakin. Yakin. Benar. Luar biasa Ibu Rosni. Jadi teman-teman, siapa yang cepat klik langsung jawab ya. Oke, silakan di-unmute lagi semua. Di-mute maksudnya di-mute semua. Oke, pertanyaan kedua. Apakah huruf keempat dalam abjad? D lah. D. A. D. A. D. Ibu Meicin, A. Ya, betul. yang mana? A. Kan abjad. Huruf keempat dalam abjad. D. A. Huruf Oke. keempat kan? Silakan Ibu Meicin. Iya, kan udah jawab. Oh, jawabannya apa Bu Meicin? A, hurufnya A. Hurufnya A. Oke, betul. Karena abjad huruf keempatnya A, ya. Iya, Oke. kan 5 huruf. Huruf kelima D. Wah, itu salah ya, ini teka-teki. Oke. Oke, di mute lagi Ibu Meicin, benar ya.
Selanjutnya, jika ada 1 kilo batu dan ada 1 kilo kapas, ketika dijatuhkan ke atas kaki, apa yang lebih sakit? Batu, Kaki. batu, batu. Kaki. Oke, Kaki jawaban yang Pak Ais sakit. batu salah. Ibu Yeni, Buat saya dulu. Kakinya. Maksudnya tadi pertanyaannya bisa ulang? Mana yang lebih sakit ya? Jika ada 1 kilo batu dan ada 1 kilo kapas, ketika dijatuhkan ke atas kaki, mana yang lebih sakit? Sama sakitnya. Sama-sama 100 kilo. Kakinya yang sakit. Oh, mana nih yang jawabnya kakinya yang sakit? Ibu Tio. Ibu Tio, betul. Jadi kan kita jatuhkan ke kaki ya, kakinya yang sakit. Oke, Ibu Tio. Next. Wah, ini masih satu-satu orang nih. Kita belum mendapatkan juara pertama ini. Next. Kenapa pohon mangga yang ada di depan rumah harus ditebang? Misalkan ada Karena pohon mangga. menutup jalan. Oh, salah. Belum tentu di jalan rumahnya. Nah, ini pertanyaannya agak sulit. Kenapa pohon mangga yang ada di depan rumah harus ditebang? Ada yang bisa jawab? Kalau nggak bisa keluar. Oh, salah Ibu Nurni. Ada yang bisa jawab? Saya coba ya. Ya, boleh. Kalau hujan pohonnya nanti jatuh di sambal geledek, Wah. membentur rumah. Wah, ngeri banget ini. Masih salah. 5. Aku ulang ya. Boleh ulang ya. Boleh, boleh, boleh. Nah, karena pohon mangga itu biasa asam. Jadi kalau kita Waduh. lihat asam-asam di depan Hong Sui-nya kurang bagus. Bagus Waduh, di belakang. Oh, kita Iya. bicara Hong Sui di sini. Oke, Biasanya kan gitu. jawabannya Jadi pohon salah mangga semua. itu harusnya tanam di belakang rumah, bukan di depan rumah. Oke, Yang di depan salah, rumah salah, harusnya salah, salah, tanamnya salah. yang manis. Pak Heri, ada jawaban? Oh, Pak Heri geleng-geleng ya. Oke, Saya ada. kenapa? Ini Oke, kita ada. jawab ya. Ini ada Ibu jawaban. Herjati Herjati ya. Ibu Nah. JR. mau jawab. Nah, silakan. Karena dia suka nanam di situ. Suka-suka Oh. dia. Salah, salah, masih salah. Jawabannya, kenapa? Ini saya jawab ya. Kenapa Saya coba ya. Oh, boleh. Coba lagi. Ya, Karena terakhir ya. kalau mangga kan banyak yang suka nyuri. Jadi lama-lama bukan nyuri mangga nanti, nyuri dalam rumah lagi gitu. Aduh. Makin serem ya jawabannya. Oke. Karena tidak ada yang sesuai jawabannya, silakan di-mute lagi. Jawabannya adalah, kenapa pohon mangga yang ada di depan rumah harus ditebang? Karena kalau dicabut berat. Betul kan? Jadi salah semua ya teman-teman ya. Jawabannya sampai Hong Sui ya. Wow. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bila gajah jadi ayam, lalu singa juga jadi ayam, dan kambing jadi ayam, maka ayam jadi apa? Ayam jadi banyak. Wah, betul Pak Heri. Betul Pak Heri. Luar biasa Pak Heri. Pertanyaannya sangat cepat dijawab ya Pak Heri ya. Saya juga jawab, lu nggak dengar. Wah, Pak Heri duluan tadi, Bu Tio. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus 1 butir telur, berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 5 butir telur? 10 menit. 1 menit dah. Tangan baru agak 10 juga. Oke, Pak Chandra. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya, jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus 1 butir telur, berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 5 butir telur? 10. Sama 10 menit. 10 jam.
Sama. Kali. 10 jam. Saya tidak tahu ya. 5 butir 10 jam. 1 butir istirahat 3 jam, 2 butir lagi. Tergantung siapa yang rebus. 10 menit ya, berarti jawabannya benar ya. Mana nih jawabannya Pak Chandra? 10 menit, 10 menit. Oh, 10 menit. Jawabannya benar. 10 menit Pak Chandra. Oke, Pak Chandra menjawab dengan benar. Belum ada juara ya Pak Ulum. Oke, selanjutnya. Ini saya sama dengan Pak Ulum ya. Selanjutnya, kalau ada bus kecelakaan, pesawat jatuh, ada kapal tenggelam, semuanya akan muncul di mana? Di berita. Halo, di berita. Di TV, di TV, di koran, di sosial media. Ibu Rosni, apa Ibu Rosni? Yang lebih Di tepat apa? sosial media, di koran, di TV. Wah, ini diborong Ibu Rosni semua nih, di TV, di koran. Padahal jawabannya cuma satu, Ibu Rosni, di TV aja. TV aja. Semua lah sekarang sosial media, Medan Talk. Oke. Ibu Rosni, masuk. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Cuaca sedang mendung. Ada 5 orang, tapi hanya ada 1 payung. Bagaimana caranya agar mereka semua tidak kehujanan? Mereka nggak keluar mana-mana kok. Mana kehujanan. Belum Kurang tepat, hujan. kurang tepat. Mana basah. Mereka di rumah. Pertanyaannya, kita ulang pertanyaannya. Cuaca sedang mendung, ada 5 orang, tapi hanya ada 1 payung. Ceritanya mereka lagi di luar nih, ya. Bagaimana caranya agar mereka semua tidak apa-apain karena cuma mendung. Ya keluar Ada aja. hujan. Mendung. Karena cuma mendung. mana nih, Iya. mana nih? Siapa yang bisa jawab? Mendung aja nggak hujan. Cuma Jadi mendung. nggak kena hujan. Nah, Saya Ya nggak bingung basah siapa yang lah, jawab mendung duluan kan. ini. Oke, tadi saya mendengar Ibu Tio dan Pak Is menjawab dengan benar. Jadi saya ambil dua-duanya yang benar. Oke, Bu Tio dan Pak Is yang jawab benar ya. Karena mendung tidak hujan, ya nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita ada pertanyaan terakhir. Teman-teman siap-siap untuk mendengar pertanyaan ini. Ada seseorang yang berjalan di tepi pantai tanpa memecah air. Ketika ia menoleh ke belakang, ia tidak menemukan jejak kakinya. Mengapa? Karena di air mana ada jejak kaki. Salah. Maksudnya dia jalan di pasir, cuman yang berair gitu. Tapi dia menoleh ke belakang nggak ada jejak kaki. Ayo. Jejak Saya tahu. kakinya Saya tahu. udah terbawa ombak Saya air tahu. itu tadi. Silakan Pak Is. Karena dia berjalan mundur. Wah, betul Pak Is. Karena dia berjalan mundur. Betul sekali Pak Is. Oke. Pemenangnya masih sulit untuk dicari. Tapi pemenang pertama sudah ditemukan kok kayaknya. Ya, pemenang pertama sudah ditemukan. Tapi pemenang kedua belum. Jadi kita ada satu pertanyaan terakhir. Ini ayo rebutan ya. Kunci apa yang bisa bikin orang joget? Kunci apa yang bisa bikin orang joget? Kunci musik. Salah. kunci apa, Dek? Kunci. Apa kunci linggis? Oh, bukan. Kunci apa yang bisa bikin orang joget? Wah, ini bingung semua nih. Kunci nada. Kunci nada. Kunci nada. Salah, Pak Heri. Salah. Tidak ada yang bisa jawab?
Next lah, next. Oh, next. Waduh, minta next ini. Jadi jawabannya itu Aku tahu. Oh ya, apa Pak Is? Saya coba. Kunci Hotahe. Oh, betul Pak Is. Kunci Hotahe. Bisa. Itu bukan kunci hutahe. Salah Pak Fendi. Aku persembahkan Bukan dia. kunci dia. Aku persembahkan hadiah utama untuk istriku. Oke. Sekarang ini malah seri Pak Is dan Bu Rosni. Jadi untuk Pak Is dan Bu Rosni, ya, pertanyaan. Ya. Ini untuk Bu Rosni dan Pak Is saja berdua. Siap-siap pertanyaannya. Gang apa yang selalu bikin ibu-ibu kesel? Gang apa yang selalu bikin ibu-ibu kesel? Gangguan haid. Wah, tidak tepat Pak Is. Sedikit lagi. Gangguan PLN. Wah, salah. Digangguin suaminya. Wah, ini Karya masuk. Karya kalau nggak muncul kamera nggak deal. Ria bisa jawab. Ini untuk Pak Is dan Bu Rosni aja. Tadi di antara jawaban yang lain ada yang betul. Yang tadi tuh Pak Is, digangguin suaminya. Waduh. Tapi kan hampir sama kan, gangguan haid kan juga bikin ibu-ibu kesel kan? Ya, tergantung ibu-ibunya apabila sudah menopause mungkin tidak ada head lagi. Padahal ini lebih masuk akal daripada kunci Hotahe kok kamu bilang salah. Tapi kan Pak Is, kalaupun misalnya gangguan haid, kalau ada saweran dari suami, itu sakitnya bisa hilang Pak Is. Iya, tapi gangguin suaminya kan dia yang gangguin, dia senang dong. Bukan Pak, perempuan lain yang ganggu. Oh, itu namanya digangguin, bukan gangguin suami. Iya, digangguin suami. Oke. Nah, ini sampai cerita gangguan suami istri ya. Oke. Kita sudah menemukan, belum menemukan ini siapa yang jawab tadi? Karya ya. Wah, ganti lagi. Ini khusus Pak Is dan Bu Rosni ya. Khusus Pak Is dan Bu Rosni. Ini harus dijawab dengan baik. Apa nama sebuah benda yang kalau ditutup berubah jadi tongkat, tapi ketika dibuka malah jadi tenda? Untuk Ibu Rosni dan Pak Is. Payung. Ini untuk apa? Payung. Ibu Rosni? Payung. Oh, Payung. betul Ibu Payung. Rosni. Selamat Ibu Rosni, juara 1. Thank you. Oke. Saya sudah menemukan juara 1, juara 2, juara 3-nya. Juara pertama mendapatkan hadiah uang tunai 50.000. Selamat kepada Ibu Rosni, luar biasa Ibu Rosni. Wah, senang sekali ya. Oke, juara kedua Pak Is. diberikan kepada, wah ini minggu lalu juga juara 2 ya, tidak salah Pak Is ya. Pak Iskandar, luar biasa. Luar biasa sekali. Selanjutnya juara ketiga, saya mendapatkan yang juara ketiga ini cukup rumit ya saya mencarinya. Tetapi yang juara ketiga ini dapat saya berikan kepada Ibu Meicin. Ibu Meicin, selamat Ibu Meicin, luar biasa. Thank you ya. Wah, mana nih wajahnya Ibu Meicin? Selamat ya kepada teman-teman yang sudah juara. Selamat ya. Pak Is berderet ya menangnya. Minggu depan kita menang lagi ya Pak Is ya. Oke, terima kasih teman-teman. Usai sudah game kita. Oke, teman-teman,
Terima kasih sudah bergabung di Monday Inspiration yang sangat luar biasa. Mungkin Pak Is bisa memberikan sedikit komentar sebagai juara 2 untuk materi hari ini. Tentang bukannya juara satu disuruh komentar juara 2. tentang perbedaan antara orang pintar dan orang bijak. Tadi tentang IQ. Komentarnya. Oke, teman-teman, semoga acara meeting kita menjadi lebih berwarna setelah kita ada game seperti hari ini dan kita bergembira bersama-sama. Seyogianya yang normal itu kalau orang mau belajar itu harus bayar. Ini Anda dibayarin untuk diajarin gitu ya. Ada hadiahnya gitu kan. Supaya apa? Supaya orang mau belajar gitu. Harus diiming-imingin gitu kan. Kayaknya itu pintar tapi kurang bijak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa kalau itu bisa memacu atau memulai sesuatu yang bagus, nggak apa-apa dengan cara yang sedikit pintar gitu. Tapi apa yang kita pelajari sebenarnya di dalam meeting Senin dan Sabtu itu, sebenarnya kita bukan mau membuat orang menjadi pintar saja, karena bijak itu adalah upgrade dari pintar. Karena tadi Bu Tio bilang, kalau orang bijak itu sudah pasti pintar. Orang pintar belum tentu bijak. Berarti kan memang kita harus sampai ke pintar dulu, baru kita bijak. Nah, itu upgrade gitu loh. Karena waktu kita dikasih tahu segala sesuatu tentang asuransi, membuat kita pintar tentang asuransi. Tapi pada waktu kita menjual di lapangan, atau kita berhadapan dengan nasabah, berhadapan dengan case gitu kan, di situ saatnya kita belajar untuk menjadi bijaksana. Makanya kita bilang, any objection misalnya. Kita diajari kalau nasabah ngomong gitu, kita ngomong gini. Nah, itu kan kalau Anda hafal namanya pintar. Itu akademis. Tapi masalahnya setelah ngomong, emosinya nggak bisa dikendalikan. Setelah ngomong, nasabah bilang, kan itu kan lu yang bilang gitu kan. Langsung kecerdasan emosionalnya nggak ada. Langsung down, langsung kecewa, langsung marah, langsung kesel. Akhirnya apa? Mundur. Nah, jadi itu juga bagian dari tidak bijak. Nah, yang kita mau kejar kan akhirnya kita mau jadi bijak. Artinya, walaupun kita sudah tahu, tapi kita juga memahami bahwa tidak semua yang kita temuin itu sesuai dengan teori. Oleh sebab itu, orang bijak pasti ready ya ketika menghadapi nasabah-nasabah yang di luar dugaan. Itu yang kita mau bimbing di GA3. Kita bukan mau mencetak orang-orang pintar saja, kita mau mencetak orang-orang bijak. Jadi apapun yang Anda hadapi, Anda tahu caranya yang setiap orang itu beda-beda gitu. Kadang-kadang kita menghadapi orang si A dengan cara yang berbeda, si B beda lagi gitu loh. Tapi kalau kita pukul rata aja, itu namanya nggak bijak, karena yang kita hadapi orang semua, gitu loh. Nah jadi semoga apa yang Bu Tio sampaikan itu lebih meresap ke hati ketimbang kunci-kunci hotahe, ya. Karena kunci yang sebenarnya adalah menjadi bijak, bukan menjadi berjoget, ya. Menjadi bijak. Jadi ya saya ucapkan terima kasih untuk Bu Tio dan juga Joseph, karena Joseph sudah tampil hari ini sangat bagus juga, dia membahas sesuatu yang berkenaan dengan menjadi bijak itu seperti apa gitu loh. Jadi teman-teman, kalau teman-teman agak lupa tadi pembahasannya seperti apa, tolong ditonton tayangan ulangnya di YouTube channel kita ya. Kalau teman-teman merasa ini sangat bermanfaat, kirimkan juga linknya nanti untuk agen-agen Anda. Ya, itu kelebihannya kenapa kita rekam seperti hari ini. Oke, itu saja kayaknya, Randy. Thank you. Thank you, Pak Is. Lusa kan kita Kamis ya, Kamis tanggal 21 September kita mau buat webinar. Tolong disukseskan ya teman-teman. Saya tahu ini sedikit mendesak gitu, tapi mengapa kita terkesan tiba-tiba mau buat? Karena kita pikir untuk minggu terakhir masih sempat kita kejar yang namanya Bonanza. Coba kalau kita bisa pakai MBX, ya kan? Nah, mumpung kalau teman-teman bisa ajak orang, ya kan? Mudah-mudahan bisa closing gara-gara itu, gitu loh. Jadi kita mengambil tema, wajibkah asuransi kesehatan? Nanti di situ kita akan membahas bagaimana resikonya kalau orang tidak punya asuransi kesehatan, kan bisa mengganggu segala planning dia. Dan seperti yang teman-teman ketahui lah, cuman kita akan coba membawakan yang terbaik. Jadi teman-teman silakan pakai kesempatan ini untuk mengundang calon nasabah dan calon agen. Terus besok festival Mooncake ya. Ya.
ada ucapan apa yang harus kita sampaikan ya kalau Moon Cake ya? Silakan Bu Tio, sekaligus menutup. Biasa hanya bilang 中秋节快乐. Gitu. Ya, untuk teman-teman semua besok 中秋节快乐 ya. Oke. Cuman maksud saya Bu Tio, ada perayaan 中秋节 itu memperingati apa? Oh, sebenarnya memperingati dewa bulan ya. Biasanya kan zaman dulu kalau bagi anak-anak gadis yang belum nikah, mereka harus menyediakan bedak, itu kue bulan, monke, harus sembahyang ke ini loh dewa bulan. Nanti bedak itu akan dikasih ke wajah, nanti cepat-cepat dapat pasangan itu, dapat yang dapat dulu. Sekarang ya. Sekarang juga ada orang yang sembahyang bulan, sembahyang dewa bulan, tapi ada sebagian enggak lagi. 3 tahun atau 5 tahun yang lalu saya tetap ada sembahyang waktu malam. Tapi yang katanya kuenya itu di dalamnya ada telur, itu ada artinya kan? Saya kurang tahu artinya. Soalnya saya tahu itu kok sembahyang bulan itulah tujuannya kok anak-anak gadis yang belum ada pasangan. Yang dulu katanya diselipin pesan-pesan gitu loh. Diselipin di kue. Enggak tahu loh. Enggak tahu lebih lagi. Bukan hanya sembahyang saja, ada pelepasan lampion. Jadi di setiap Payesu itu ada yang namanya kalau dulu sebelum COVID itu ada namanya sering diadakan pelepasan lampion. Oke. Oke, di dalamnya ada wish yang kita kehendaki kan, kita panjatkan ke atas ya, lampionnya dilepaskan terbang ke atas ya. Oke, semoga impian-impian kita semua sampai, maka berpikirlah yang baik ya, apa yang kita harapkan terjadi di tahun ini, berpikirlah yang terbaik dan kita akan lihat itu bisa terjadi di tahun ini juga. Oke, sukses untuk kita semua. Thank you. Oke, thank you semua. Thank you. Thank you teman-teman. Thank you Bu Tio. Thank you semuanya. Thank you teman-teman. Ya, apabila ada salah-salah kata, mohon maaf ya. Semua hanya hiburan saja. Thank you. Happy Cap Gome. Semuanya. Ini Cap Gome ya. Ya, happy Cap Gome. Happy Cap Gome. Kalau nggak ada COVID kan kita makan-makan di kantor ya, makan kue bulan. Tapi ini COVID tak boleh. COVID tak boleh. Kalau nggak ada COVID, kita minum kopi di kantor. Ya, take away, kasih take away. Take away nggak ada arti. Kalau makan sama di sana kan barang kan enak.